Halo para Romanus, kembali lagi bersama saya di channel Bang Tiar01. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan alur cerita film yang menceritakan tentang kisah seorang pria yang bernama Victor. Ia berambisi dengan kejeniusannya. Ia berhasil menciptakan makhluk dari bagian-bagian tubuh manusia yang ia susun sedemikian rupa. Makhluk itu pun hidup saat ambisinya terwujud. Ia lalu menyesal setelah melihat wujud mengerikan dari makhluk ciptaannya itu. Dan bagaimana kisah lengkapnya, kita langsung aja, dan inilah alur cerita film Frankenstein tahun 2025. Film dimulai dengan diperlihatkannya kapal ekspedisi Denmark yang terjebak di kutub utara pada tahun 1857. Di tengah udara dingin yang menusuk tulang, seorang kapten kapal bernama Anderson meminta para awak untuk segera menghancurkan es yang menjebak kapal itu. Di malam harinya, Larson memberitahu ledakan yang terjadi dari arah kanan. Dirasa telah terjadi sesuatu, Anderson bergegas mengeceknya. Sontak mereka pun kaget saat mendapati seorang pria rapuh dengan luka tusukan di bahunya. Di saat itu pula Anderson yang mendengar suara geraman bergegas mengevakuasi pria tersebut. Dan iya, mereka pun terkejut saat sosok ini begitu kuat seperti Superman. Di tengah kepanikan, Anderson meminta Larson untuk segera membawakan pistol andalannya. Sontak mereka pun merasa lega saat melihat sosok misterius ini berhasil dijatuhkan. Akan tetapi di tengah keadaan genting, Anderson yang mempunyai ide berniat melakukan sesuatu. Dan akhirnya Anderson pun berhasil menenggelamkan sosok misterius ini ke dasar lautan yang membeku. Di keesokan harinya, pria bernama Victor Frankenstein menanyakan kemana sosok misterius yang selama ini mengejarnya. Lantas Anderson berkata jika makhluk itu berhasil ia tenggelamkan ke dasar lautan yang membeku. Namun Victor berkata jika sosok tersebut tidak akan bisa mati dengan cara apapun. Ia pun yakin jika makhluk itu akan kembali lagi untuk mengincar dirinya. Di tengah obrolan, Anderson yang sosok tersebut merupakan makhluk ciptaannya yang kini berubah menjadi sosok iblis abadi. Mendengar hal itu, seketika Anderson pun heran dengan maksud perkataan Victor. Sementara di luar, mereka pun tidak menyadari jika makhluk ciptaan Victor berhasil keluar dari dalam lautan yang membeku. Di malam berikutnya, Anderson yang sedang mengobrol seketika panik saat mendengar suara keributan di luar kapal. Kaptajn, udkigsmanden så ham. Kaptajn, mænd for det hele overstået. Han er under beskyttelse af kronen. Melihat kedatangan si makhluk, Victor memohon untuk jangan menghabisi orang-orang tidak berdosa. Victor pun kisahnya dimulai pada saat Victor masih kecil, di mana pada saat itu ibu Victor yang bernama Claire akan menikah dengan seorang pria yang bernama Leopold.
But when he came home, the entire house. Dan meskipun terlihat sudah expired, Leopold ini ternyata merupakan seorang pengawas kaya sekaligus dokter bedah paling terkenal di negara Skotlandia. Pantas saja Claire mau-mau saja dilamar oleh pria tua ini. God, you name. As you can. Hingga pada suatu masa, Leopold yang semakin tua berniat mewariskan pengetahuannya pada Victor. Dengan didikannya yang sangat keras, Leopold meminta Victor untuk bersungguh-sungguh mewarisi ilmu kedokterannya. Terlebih Victor akan menyandang nama Frankenstein yang telah dikenal sebagai dokter ahli bedah di dunia. You understand? Is to prevent the reflux of blood into... No, not your hints of your craft and will. Your face, Victor. Hingga setelah belajar dengan keras, Victor selalu bermain bersama ibunya yang kini sedang hamil 9 bulan. Hingga di tengah asiknya bermain, Victor pun panik saat melihat ibunya tiba-tiba mengalami kontraksi. A lot of it. Now, Victor. Father, save her. Namun sangat disayangkan, Claire pun harus meninggal setelah melahirkan anak keduanya. Consider a part of my very self. She who was life, her eyes extinguished earth. All of you leave. A part of the universe had been horribly dark. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, adik Victor yang bernama William terlihat selalu dimanjakan oleh Leopold. Jelas saja hal itu membuat Victor kesal dengan pilih kasih yang dilakukan oleh ayah tirinya itu. My mother had died. My father. Inevitable. Hingga setelah Victor selesai belajar, ia langsung mengungkapkan unek-unek yang selama ini ia pendam pada ayahnya. Di mana Victor merasa kecewa pada ayahnya yang bisa-bisanya membiarkan ibunya meninggal ketika persalinan. Padahal Leopold sering mengaku sebagai dokter bedah paling ahli di dunia. Namun Leopold menegaskan jika perkara kematian merupakan takdir Tuhan yang tak bisa diubah. Mendengar hal itu, Victor yang tidak terima dengan kematian mulai merambisi untuk mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dirasa putranya memiliki ambisi hayalan, Leopold tidak terlalu menanggapinya. Every ounce the surge in my flesh. The scene in my waking hours or dream. But how? Hingga 4 tahun kemudian, Victor dan William harus menjadi yatim piatu setelah Leopold meninggal dunia. Anna and I to for decades expand the narrow limit. Singkat cerita, pada tahun 1855, Victor yang kini sudah dewasa sedang melakukan presentasi di depan para saintis dan pemuka agama terkenal di masanya, di mana Victor mengaku telah mampu melakukan terobosan spektakuler yang akan membuat manusia merasa santai saat menghadapi kematian. We are not gods, as modestly as gods. What do you say? It's minds. Teach them defy and may pursue nature to her height, but stop it entirely. Victor pun menjelaskan jika dirinya telah mampu membuat manusia dengan menggabungkan organ-organ yang telah mati. Sontak mereka pun terperangah saat melihat keberhasilan dari penelitian yang dilakukan oleh Victor itu. Now, the spasmodic movement of the body, however, the flow of energy through chi. Now, it considers in 6 Meskipun penelitiannya benar-benar terbukti, namun kebanyakan dari mereka menolak hal tersebut. Terlebih ide yang dilakukan Victor sudah melampaui. Singkat waktu, Victor pun diundang oleh seorang pria kaya bernama Hendrik. Sambil memperlihatkan foto, Hendrik berkata jika adik tiri Victor telah bertunangan dengan ponakannya yang bernama Elizabeth. My niece has a lit life. Photographs of my finance. She's making a name for herself. Setelah sedikit basa-basi, Hendrik mengungkapkan jika dirinya sangat terkesan dengan penelitian yang dilakukan oleh Victor. Yes, but what did you think? Kemudian Hendrik yang tertarik langsung mengundang Victor ke rumahnya untuk membicarakan hal ini lebih jauh lagi, sekaligus bertemu dengan William yang akan berkunjung bersama tunangannya itu. The peach. Turn the peach again. Setibanya di kediaman Hendrik, Victor langsung memberikan semua catatan penelitiannya. Here, Harvey. Goodbye, Keith.
You're extra. The nervous system to deliver the... Akan tetapi, dirinya kini sedang kebingungan di mana penelitian ini membutuhkan tempat yang mumpuni dan juga tenaga listrik yang sangat besar. Karena ia merasa semakin besar energi yang disalurkan, maka objek penelitiannya akan hidup dengan normal. Planks, meticulous to say. Exquisite. Rendered onto wood. A layer in the remaining tissue fatex system. Moves a mere 3 liters of... Remarkable. Lantas sambil memperlihatkan susunan saraf yang selama ini ia pelajari, Hendrik selaku miliarder berkata jika dirinya sudah lama ingin bekerja sama dengan orang seperti Victor ini. Maka dari itu ia pun siap memberikan modal unlimited guna memudahkan pengembangan proyek ini. Sontak Victor memperkenalkan tunangannya yang bernama Elizabeth yang juga merupakan keponakan Hendrik. Can't say I wasn't uncalled for, I'm sure. What you say, Herr Hollander? It was quite an ace. Carry on without calling. You almost sound like father. Verdutes across the channel. Public works, sir. Construction was abandoned. The one before. Or the one before. Singkat cerita, 2 minggu kemudian Hendrik akhirnya membeli menara terbengkalai yang akan dijadikan sebagai tempat penelitiannya. We'll bring them from Edinburgh. Need or want shall be. Setelah mengecek-ngecek sekitar, Hendrik meminta William untuk membantu menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian Victor langsung mengungkapkan semua kebutuhannya, termasuk alat penyerap tenaga petir yang bisa langsung disalurkan pada si objek. Dengan senang hati, Hendrik pun bersedia untuk memenuhi semua keinginannya. Namun dengan syarat Victor harus memenuhi satu keinginannya jika proyek ini benar-benar ingin berhasil. Then that we have an understanding. Singkat waktu sambil menunggu lab dibangun, Victor langsung mencari kandidat untuk kejadian eksperimen dari beberapa penjahat yang akan dieksekusinya. Di malam harinya, Victor diajak Elizabeth untuk makan malam di Ocean Resto. Rupanya Elizabeth yang mengetahui proyek gila Victor merasa ada sedikit kesamaan dengan obsesinya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang rahasia kehidupan. Dari pembincangan itu, tiba-tiba saja mereka menjadi semakin dekat. Singkat waktu, Victor dan yang lainnya mulai mempersiapkan semua peralatan untuk menunjang penelitian. As a fast copper and zinc. Pure silver is the perfect conductor. I trust you above anyone else. Life. Beberapa hari kemudian, Victor pun kaget saat melihat Elizabeth tiba-tiba datang ke rumahnya. Lantas, Elizabeth berkata jika ia hanya ingin mengungkapkan sesuatu tentang hubungannya yang terasa salah, di mana setelah dipikir-pikir, ia akan tetap memilih William sebagai suaminya demi untuk menjaga nama baik keluarganya. Setan itu. Hingga di keesokan harinya, Victor yang galau memilih untuk lebih fokus pada tujuannya, di mana kali ini ia berusaha membuat simulasi pada sosok jasad. Meskipun kaget, namun Victor senang saat dia bisa lebih mengerti cara kerjanya. Nothing could stop. 1 minggu kemudian, Victor yang baru tiba di medan perang langsung memilih beberapa jasad yang akan ia gunakan sebagai bahan baku penelitiannya. Di mana Victor ingin mengambil organ dan anggota tubuh yang masih bagus untuk dirakit menjadi satu tubuh yang superior. Do you mind? Dan sungguh gila sekali, bagaikan ngerakit oldok. Victor rasa tak percaya. Victor langsung mengajari ciptaannya yang kita sebut saja sebagai madub, singkat dari mayat hidup. Terlebih dalam film dan novelnya, sosok ini tidak pernah memiliki nama yang spesifik. Sesaat kemudian,
Victor langsung mengajak Madu pergi ke arah basement di mana ia ingin mengamankan Madu terlebih dahulu sebelum diajari berbagai hal. That's water. Don't touch. Don't touch that. That's hot. Yes, this one goes right here. It's warm. It's a nice day here. Beberapa bulan kemudian Victor pun senang saat melihat kepala Madu mulai menumbuhkan rambut, di mana itu berarti setiap sel yang ia rakit berhasil beradaptasi. This is healing rather nicely. Hingga saat Victor beres-beres, ia pun kaget saat melihat Madu memegangi pisau cukur hingga terluka. You have to listen to me. You have to listen. No. Stop. Touch me. Don't ever touch me. Namun seketika Victor pun terperangah saat melihat regenerasi Madu yang begitu ekstrim seperti iblis Bu. Setelah mengetahui kekuatan Madu yang begitu dahsyat, Victor pun heran karena setiap pelajaran yang ia berikan tidak pernah dipahami oleh makhluk itu. Saat memarahi Madu, Victor pun heran saat mendengar kedatangan seseorang. Sontak Victor pun panik saat melihat kedatangan William dan Elizabeth. Sesaat kemudian Elizabeth berkata jika ia hanya ingin memastikan keadaan pamannya yang sudah berbulan-bulan tidak ada kabar. Lantas Victor berkata jika sebenarnya Hendrik sudah lama pergi dari sini. Di tengah keheranan, Victor berusaha mengalihkan perbincangan dengan mengajak William ke lab. Namun saat mereka pergi, Elizabeth pun heran saat mendengar suara aneh dari arah basement. Sontak Elizabeth pun kaget saat melihat percobaan yang dilakukan oleh Victor telah berhasil. Dan bukannya takut, Elizabeth yang memiliki betis aneh seolah merasakan getaran luar biasa pada sosok Madu. Beberapa saat kemudian, Elizabeth menemui Victor dengan perasaan campur aduk. Ia pun merasa tak percaya jika percobaan yang dilakukan Victor ternyata berhasil. Mendengar hal itu sontak membuat William terperangah, hingga saat kemudian Victor langsung menunjukkan hasil ciptaan yang ia beri nama Madu. Tak hanya tubuhnya yang tinggi, Madu memiliki kekuatan luar biasa, setara hula dan regenerasi ekstrim seperti Wolverine. Dan untuk berjaga-jaga, ia pun harus merentainya di tempat ini. Which one holds Di malam harinya, Elizabeth yang penasaran berniat kembali menemui Madu. Di saat itu pula Madu pun senang saat melihat kedatangan Elizabeth. Dan karena Elizabeth tertarik dengan Madu, ia pun berusaha mengajari Madu untuk menyebutkan namanya. My throat makes Sepulangnya dari basement, ia pun berperko oleh Victor. Lantas Elizabeth diperingatkan untuk jangan terlalu dekat dengan Madu yang dirasa belum stabil. Mendengar hal itu, Elizabeth malah kesal dengan Victor yang memperlakukan Madu seperti hewan. Terlebih untuk apa Madu diciptakan jika hidupnya hanya untuk disiksa seperti itu? Setelah adu argumen dengan Elizabeth, Victor yang kesal berniat melampiaskan kemarahannya kepada Madu. Man. And I somehow the villain. I assure you it isn't. Hey! Not? Well, let's test it. Seketika itu Victor pun kena mental setelah melihat Madu yang mengamuk. Di keesokan harinya, Victor berkata jika dirinya telah membuat kesalahan dengan menciptakan manusia yang berbahaya. Kemudian Victor berniat mengajak William untuk memperlihatkan sesuatu. Betapa kagetnya William saat melihat jasad Hendrik yang mengenaskan. Dan sungguh bodohnya Victor yang malah memfitnah Madu yang telah menghabisi Hendrik. Kemudian Victor meminta William untuk merahasiakan hal ini pada Elizabeth dan langsung mengajaknya pergi ke kota. Sementara ia akan menghabisi Madu dengan meledakkan tempat ini. Singkat waktu, Elizabeth pun merasa aneh dengan William yang tiba-tiba mengajaknya pergi dari tempat ini. Saat William dan Elizabeth pergi, Victor bergegas melakukan persiapan dengan menggunakan ratusan bom untuk meledakkan menara ini.
Sementara di sisi lain, Elizabeth pun merasakan firasat buruk yang akan menimpa Madub. Lantas ia pun meminta William untuk segera berputar balik. Going to kill him. Anything. Kembali pada Victor yang keluar dari rumah tersebut. And understood. Singkat waktu, Madub yang tak punya tujuan hanya bisa lontang-lantung dan melarikan diri ke arah hutan. Setelah memakai jubah dari sisa-sisa korban perang, Madub pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sesaat kemudian, Madub yang ternyata memiliki hati lembut terlihat memberi makan seekor rusa dengan buah yang ditemukannya. Lalu tiba-tiba dari atas seseorang menembak Madub. Ia lalu melarikan diri. Di tengah pelarian, Madub yang tiba di peternakan kumuh memutuskan untuk bersembunyi di tempat ini. Di keesokan harinya, Madub yang terbangun langsung panik setelah mendengar kedatangan keluarga peternak. Di tengah persembunyiannya, perhatian Madub tertuju pada kehangatan si kakek dan cucunya yang selalu mengungkapkan kasih sayang dengan mengelus kepalanya. Seiring berjalannya waktu, Madub terus memperhatikan si kakek dan cucunya yang penuh dengan rasa cinta. Tak cuman itu, ketika si kakek mengajarkan cucunya kosakata, di saat itu pula Madub pun ikut belajar secara diam-diam. Hingga setelah beberapa bulan bersembunyi, Madub yang tersentuh mulai memikirkan cara untuk menolong keluarga ini. Hingga pada suatu hari mereka pun senang saat melihat banyaknya kayu bakar yang tiba-tiba tersusun rapi di halaman rumahnya. Di saat itu pula si kakek bernama David merasa jika hal ini merupakan bantuan dari roh hutan. Tak hanya itu, di tengah malam diam-diam Madub membetulkan kandang domba di peternakan itu. Hingga Madub menjadi sosok pelindung dan tak terlihat bagi keluarga peternak itu. Spirits of the forest. I could never find the stretching gone. Namun pada suatu hari mereka pun panik saat mendengar kedatangan sekawanan serigala yang menyerang domba-domba peliharaan mereka. Setelah diserang kawanan serigala, anak akan kembali menyerang. It would hunt just for being who you. The sheep will be sold by the end of the town. We'll go into the... Stay here alone every winter. Listen to reason. You... Just you and I. Mengetahui David sendirian, Madub berusaha memberanikan diri untuk menemuinya. Dan sungguh tanpa diduga, kehadiran Madub disambut baik oleh David yang memiliki kekurangan dalam penglihatannya. Travel. I'm grateful for the company. I find it my sight. There is bread and your language.
Di saat itu pula kebaikan hati David bisa dirasakan oleh Madub hingga ia pun ingin terus membantu keluarga itu. Menyadari jika Madub adalah orang yang selama ini membantu peternakan, ia pun menerima Madub sebagai temannya. Cannot judge of your countenance persuades me of your goodwill. Stay with me. This your home? Friend. Singkat cerita, David yang semakin dekat dengan Madub mulai menanyakan asal-usul Madub yang sebenarnya. Hingga Madub kembali teringat dengan satu nama yang pertama kali ia ucapkan. The pieces are water. The word. Victor. Tak lama kemudian, Madub yang teringat pada Victor berniat kembali ke lab untuk mencarinya. Namun setibanya di reruntuhan lab, Madub pun heran saat menemukan lembaran catatan penelitian milik Victor. Dan betapa syoknya Madub saat menyadari jika dirinya merupakan manusia buatan yang diciptakan oleh Victor itu. Setelah mengetahui kenyataan yang sangat pahit, Madub memutuskan untuk kembali ke peternakan dan menceritakan hal ini pada David. Namun sekembalinya ke peternakan, sontak Madub pun panik saat melihat kawanan serigala menyerang David. Betapa sedihnya Madub saat mendapati, tapi meskipun begitu, David tetap percaya jika Madub ini merupakan sosok yang berhati mulia. A good man. You are my friend. Hingga setelah David meninggal, secara kebetulan keluarga David baru saja pulang berburu. Mereka pun malah menuduh Madub yang melakukan semua ini. Padahal jelas-jelas banyak bangkai serigala bergelimpangan di dalam rumah itu. Sungguh malang, tak cuman merasakan sakit hati, Madub pun malah dituduh melakukan pembunuhan. Rupanya tak hanya memiliki regenerasi yang cepat, Madub pun memiliki keabadian alias tak bisa mati. How long are my injuries healed? I felt lonelier. Kemudian scene beralih pada Victor. Setelah terbangun mimpi buruk, William yang datang memberitahu jika malam pesta pernikahannya bersama Elizabeth akan segera digelar. Dan bisa kita lihat setelah terkena ledakan, kini Victor kehilangan sebelah kakinya dan harus menggunakan kaki palsu untuk berjalan. Terrible accident. I see each other. Singkat waktu, Victor yang sedang melakukan persiapan seketika heran saat melihat pintu balkon yang terbuka. Betapa syoknya Victor saat menyadari Madub masih hidup. Lantas tanpa basa-basi, Madub yang merasa kesepian meminta Victor untuk menciptakan sosok pendamping yang sama seperti dirinya. To have found me. Need you to make one like me. I see. Terlebih Madub yang abadi tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Namun dengan sangat menyesal, Victor langsung menolaknya karena ia sadar dengan menciptakan Madub saja itu merupakan sebuah kesalahan. Tak cuma itu, jika permintaan Madub untuk memiliki istri dipenuhi, ia yakin Madub pasti akan bereproduksi dan menciptakan keturunan mutan yang akan terus beranak pinak. Setelah permintaannya ditolak, Madub yang kesal mulai mempertanyakan alasan Victor menciptakan dirinya. Then I will endure. Di tengah keributan, sontak Elizabeth terperangan saat melihat Madub yang masih hidup. Dan rupanya selama ini Elizabeth merasakan kalau kronis setelah kehilangan Madub. Di saat itu pula, Victor yang melihat pistol berniat menghabisi Madub. Seketika Elizabeth pun kesakitan saat berusaha menghalangi tembakan Victor. Di tengah rasa sakit tanpa peduli pada nasib calon suaminya, Elizabeth meminta Madub untuk segera membawanya pergi dari tempat itu.
Saat Madub pergi, Victor pun panik saat melihat adiknya yang sekarat. Hingga kekacauan ini sebelum terlambat. Setelah adiknya tewas, Victor pun berniat untuk memburu Madub. Kembali pada Madub, Elizabeth yang sekarat diberitahu jika sebenarnya Elizabeth tidak perlu sok jago menahan peluru demi dirinya, karena sejatinya Madub kebal dari segala macam tembakan dan ledakan. Di tengah penjelasan, Elizabeth hanya berkata bahwa dia lupa. Di tengah kekesalan, Madub kembali menagih keinginannya yang ingin dibuatkan pasangan. Kalau tidak, Victor harus benar-benar menghabisi dirinya. You may be your master. Singkat waktu, Victor pun akhirnya mendedikasikan diri untuk memburu ciptaannya sebelum terlambat. Risks, horizons. Hingga tak terasa, Victor pun tiba di kutub utara. Sesaat kemudian, Victor yang melihat kemunculan Madub bergegas membawa senjata. Setelah menemukan dinamit, Madub yang ingin mati meminta Victor untuk menyalakannya. Akan tetapi jika dinamit ini tidak bisa membunuhnya, Madub akan mengejar Victor sampai mati. Rupanya ledakan dinamit pun tidak mampu menghancurkan Madub, bahkan tidak membuat sedikit pun mantelnya rusak hingga kejadian ini terlanjut di adegan awal film tadi. Kembali ke masa sekarang, Madub mengatakan jika dirinya sudah lelah karena sebenarnya Madub hanya ingin hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Mendengar hal itu, Victor meminta maaf karena tindakannya telah membuat Madub lahir hanya untuk menderita. Sorry. Lakukan kebaikan hingga di ujung hayatnya, Victor yang kini sadar dan menganggap Madub sebagai putranya meminta Madub untuk memaafkannya. The tide that brought me here, leaving me. Forgive me. Mendengar hal itu, Madub yang berhati lembut langsung memaafkan Victor. Apalagi ia tahu Victor akan meninggal. One last time. I forgive you. Beberapa saat kemudian, Anderson yang telah mendengar cerita kehidupan Madub meminta semua awak kapal untuk membiarkan Madub pergi. Namun sebelum melakukan petualangannya, Madub berniat membantu Anderson terlebih dahulu. Dan film pun berakhir.